Salam sejahtera dalam kasih Kristus, senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan belajar dari Ulangan pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Topik ini menarik sebab di dalam teks bacaan kita saat ini, kita akan belajar tentang pembunuhan misterius yang terjadi di dalam lingkungan kehidupan bangsa Israel, bagaimana Tuhan mengatur umat menyikapi adanya pembunuhan misterius tersebut. Sebelum kita membaca kitab Ulangan pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang kelima, mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber kehidupan. Engkau mengajarkan kami semua untuk menghargai kehidupan di muka bumi ini, saling menjaga satu sama lain. Saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Belajar dari kitab Ulangan pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Semua orang yang sedang mengikuti channel ini, kuduskan dan berkati ya Allah. Dan hamba-Mu yang memberitakan firman saat ini, tuntun dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kebenaran firman ini menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ulangan pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang kelima, judulnya Cara Mengadakan Pendamaian karena pembunuhan oleh seorang yang tak dikenal. Apabila di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu, terdapat seorang yang mati terbunuh di padang dengan tidak diketahui siapa yang membunuhnya, maka haruslah para tua-tuamu dan para hakimmu keluar mengukur jarak ke kota-kota yang di sekeliling orang yang terbunuh itu. Kota yang ternyata paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu, para tua-tua kota itulah harus mengambil seekor lembu betina yang muda, yang belum pernah dipakai, yang belum pernah menghela dengan kuk. Para tua-tua kota itu haruslah membawa lembu muda itu ke suatu lembah yang selalu berair dan yang belum pernah dikerjakan atau ditaburi, dan di sana di lembah itu haruslah mereka mematahkan batang leher lembu muda itu. Imam-imam Bani Lewi haruslah tampil ke depan, sebab mereka lah yang dipilih Tuhan Allahmu untuk melayani Dia dan untuk memberi berkat demi nama Tuhan. Menurut keputusan mereka lah setiap perkara dan setiap hal luka melukai harus diselesaikan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dari 10 hukum yang keenam kita tahu, jangan membunuh. Semua orang Israel diajarkan tentang hukum ini. Nyawa manusia harus dijaga. Nyawa manusia harus dilindungi. Semua orang harus saling menjaga satu sama lain. Teks bacaan kita saat ini mengangkat topik tentang pembunuhan misterius. Pembunuhnya tidak diketahui. Jika hal ini terjadi di Indonesia, pasti polisi sudah datang ke tempat kejadian perkara atau ke TKP, memeriksa dan menyelidiki siapa pembunuhnya. Tetapi ini di Israel, beda konteks. Ini adalah tatanan kehidupan yang ada di Israel. Nah, bagaimana jika terjadi masalah pembunuhan misterius? Apa yang akan terjadi di dalam kehidupan masyarakat jika ada yang mati dan pembunuhnya tidak diketahui? Saya melihatnya dari pelbagai sisi. Yang pertama, pihak keluarga akan mencari tahu siapa pembunuhnya. Segala prasangka buruk pasti akan muncul. Curiga mencurigai pasti akan muncul. Orang yang dekat dicurigai, orang yang bermusuhan dengan orang yang dibunuh itu pasti dicurigai. Pelbagai spekulasi akan muncul di sini. Yang kedua, masyarakat pasti resah dengan adanya peristiwa pembunuhan misterius tersebut. Peristiwa itu pasti akan menjadi bahan percakapan, menyebar dari mulut ke mulut. Dan yang ketiga, para pemimpin dalam masyarakat pasti akan bergerak dan menyelidiki perkara ini. Nah, sekarang apa kata teks Ulangan pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saudara sekalian, kita tahu bersama kitab Ulangan adalah kitab yang ditulis oleh Musa pada tahun
1405 sebelum Masehi, ditulis menjelang kematiannya. Kitab ini sesungguhnya berisi amanat Musa bagi bangsa Israel. Bahkan ada yang mengatakan kitab Ulangan ini sesungguhnya adalah khotbah terakhir yang disampaikan oleh Musa di dataran Moab kepada bangsa Israel. Jadi di sini jelas bagi kita bahwa kitab Ulangan ini ditulis oleh Musa untuk menasihati, untuk mengarahkan umat yang lahir di padang pasir ini yang akan memasuki tanah Kanaan. Mereka diarahkan untuk mengingat perbuatan ajaib Allah di dalam sejarah kehidupan manusia. Dan mereka diminta untuk melaksanakan hukum-hukum Tuhan. Dan salah satunya adalah hukum yang keenam, yaitu jangan membunuh. Nah, kemudian dalam bacaan kita saat ini, dalam Ulangan pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang kelima, dimunculkan satu persoalan, satu permasalahan. Bagaimana jika ada orang yang dibunuh dan pembunuhnya itu misterius? Pembunuhnya itu tidak diketahui. Apa yang harus dilakukan? Musa menjelaskan di sini dalam ayat yang kedua, yang harus dilakukan adalah para tua-tua dan para hakim keluar mengukur jarak ke kota-kota yang di sekeliling orang yang terbunuh itu. Jadi pembunuhan itu jangan didiamkan. Peristiwa pembunuhan itu harus dicari tahu penyebabnya. Mengapa sampai orang ini dibunuh? Siapa sesungguhnya orang ini? Siapa keluarganya? Dan siapa pembunuhnya? Itu harus dicari tahu. Dan siapa yang mencari tahu itu? Disebutkan di sini yaitu tua-tua dan para hakim. Saudara sekalian, siapa itu tua-tua dan siapa para hakim yang disebutkan di sini? Jika kita membaca teks kitab suci, Perjanjian Lama pada khususnya, maka kita akan tahu bahwa tua-tua ini adalah kepala-kepala keluarga. Kepala-kepala keluarga inilah yang kemudian membentuk sebuah lembaga kepemimpinan dan merekalah yang memilih siapa yang menjadi kepala suku mereka. Itulah tua-tua. Tetapi kemudian di dalam Keluaran pasal 24 ayat 1, disebutkan dalam Keluaran pasal 24:1 demikian. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Di sini tua-tua sudah ditetapkan. Hanya 70 orang. Itu berarti pada awalnya tua-tua itu adalah kepala-kepala keluarga. Tapi kemudian Musa mengevaluasi. Musa melihat ternyata tidak setiap kepala keluarga itu dapat memainkan perannya sebagai pemimpin. Karena itu, dari sekian banyak kepala keluarga dipilihlah hanya 70 kepala keluarga. Hanya 70 kepala keluarga yang dipercayakan oleh Musa untuk membantu kepemimpinannya. Nah, inilah tua-tua yang ada di Israel. Ketika terjadi pembunuhan, mereka sangat berperan mencari tahu siapa yang bunuh ini. Siapa keluarga dari korban. Nah, selain tua-tua, ada juga hakim. Nah, hakim-hakim ini siapa? Saudara sekalian, ketika bangsa Israel mau memasuki tanah Kanaan, dibutuhkan pemimpin. Dan pemimpin itu disebut hakim. Pemimpin militer yang memimpin umat untuk merebut tanah Kanaan, itu hakim. Tetapi perannya, fungsinya bukan sebatas itu. Ada peran yang lain yang harus dimainkan oleh hakim, yaitu menegakkan keadilan. Karena itu ketika terjadi pembunuhan, hakim harus berperan. Hakim, kepala suku dari masing-masing suku di Israel harus memainkan perannya. Bersama dengan tua-tua, mereka mengukur jarak dari korban dengan kota terdekat, kota yang mana. Dan jika ditemukan ada kota yang terdekat dengan orang yang mati ini, maka tanggung jawab pembunuhan ini ada pada masyarakat di kota yang terdekat itu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat di kota yang terdekat itu? Para tua-tua di kota yang terdekat itu, perhatikan ayat 4, harus membawa lembu muda
lembu muda ke suatu lembah yang selalu berair dan yang belum pernah dikerjakan atau ditaburi, dan di sana di lembah itu haruslah mereka mematahkan batang leher lembu muda itu. Ini sesungguhnya bukan ritual persembahan, bukan, saudara sekalian. Ini adalah sebuah aturan keagamaan di Israel, bahwa sebuah pembunuhan harus diselesaikan dan orang yang membunuh harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Masalahnya sekarang adalah bagaimana jika pembunuhnya tidak diketahui? Bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu? Maka dibuatlah ketentuan kota yang terdekat dengan lokasi korban yang dibunuh itu. Mereka lah yang harus bertanggung jawab. Mengapa mereka? Karena Tuhan sudah mengajar umat bahwa semua orang harus berjaga-jaga, semua orang punya tanggung jawab untuk melindungi nyawa sesamanya. Jadi ketika ada kematian di sebuah kota atau di dekat kota itu, seluruh penduduk kota itu bertanggung jawab atas peristiwa kematian itu. Nah, jika ternyata dalam penyelidikan penduduk di kota itu tidak melakukan pembunuhan, maka dilakukanlah ritual ini. Mereka mencuci tangan, dan pencucian tangan itu dilakukan di atas lembu betina yang disebutkan dalam ayat yang keempat, dipatahkan batang lehernya. Nah, dengan adanya ritual ini, maka peristiwa pembunuhan ini, kasus pembunuhan ini dinyatakan selesai. Tidak perlu lagi ada prasangka, tidak perlu lagi ada curiga, tidak perlu lagi ada upaya untuk mendiskreditkan atau menuding seseorang sebagai pembunuhnya. Karena kasus ini sudah diselesaikan oleh tua-tua, oleh imam, dan oleh para hakim. Nah, dalam ayat yang kelima disebutkan, imam-imam Bani Lewi haruslah tampil ke depan, sebab mereka lah yang dipilih Tuhan Allahmu untuk melayani Dia dan untuk memberi berkat demi nama Tuhan. Menurut putusan mereka lah setiap perkara dan setiap hal luka melukai harus diselesaikan. Ini menarik, saudara sekalian. Pemuka agama, pemimpin umat mendapat kepercayaan untuk menyelesaikan segala hal luka melukai. Di sini kita melihat peran dari pemuka agama, peran dari imam, dalam konteks sekarang peran dari pendeta, bahwa mereka bukan hanya sebatas pemimpin ritual. Lingkup kerja mereka bukan hanya dalam dimensi ritual semata, tetapi lebih dari itu, yaitu ada dimensi sosial yang harus mereka kerjakan. Peristiwa pembunuhan dalam konteks bacaan kita saat ini diselesaikan oleh imam melalui ritual, mematahkan batang leher lembu muda. Nah, saudara sekalian, dengan ulasan kebenaran firman ini, apa sesungguhnya pesan yang mau disampaikan kepada kita melalui kesempatan ini? Yang pertama, jangan membunuh. Ini jelas dan tegas. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, sesungguhnya Tuhan mau menegaskan, mau mengingatkan umat Israel, jangan membunuh. Mengapa? Karena Allah yang kita sembah, Allah yang disembah oleh umat Israel, adalah Allah yang sangat menghargai kehidupan. Teks bacaan kita saat ini menunjukkannya, ada orang yang mati dibunuh, dan pembunuhnya tidak diketahui. Siapa pembunuhnya tidak diketahui, tetapi Tuhan memerintahkan agar hal ini harus diurus. Hal ini harus diselesaikan. Andai kata memang benar-benar pembunuhnya tidak diketahui, maka penduduk di dekat lokasi korban pembunuhan itu harus mengambil tanggung jawab itu, dan jika mereka benar-benar tidak melakukannya, maka mereka harus mencuci tangan mereka. Sebuah tindakan simbolik, mencuci tangan di atas lembu yang dipatahkan batang lehernya, untuk menegaskan bahwa dalam peristiwa ini mereka tidak terlibat, dan peristiwa ini ada di bawah tanggung jawab mereka. Saudara sekalian, ini menarik. Betapa kehidupan itu sangat dihargai, sangat dihormati, sangat dilindungi. Ini yang harus ada pada kita.
bagaimana engkau memandang sesamamu? Bagaimana engkau memperlakukan sesamamu? Masihkah ada rasa hormat, rasa peduli, rasa sayang terhadap orang-orang yang ada di sekitarmu? Jika rasa itu tidak ada, kita berpotensi untuk menjadi pembunuh bagi sesama kita. Sekali lagi, jika rasa sayang, rasa hormat, rasa peduli pada sesama sudah tidak ada dalam diri kita, kita berpotensi untuk menjadi pembunuh bagi sesama. Karena itu saudara sekalian, penting bagi kita ditanamkan keyakinan ini, yang namanya manusia harus dijaga dan dilindungi. Walaupun dia berbeda agama dengan kita, yang namanya dia manusia harus dijaga dan dilindungi nyawanya. Pertanyaan kita sekarang adalah, mengapa kita harus menjaga dan melindungi kehidupan? Mengapa kita harus menjaga dan sama-sama melindungi nyawa sesama kita? Ada 2 hal, bahkan 3 hal yang saya mau katakan di sini. Yang pertama, nyawa itu adalah pemberian Tuhan. Nyawa itu bersumber dari Tuhan. Masih ingat Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, diciptakan dari debu tanah, dia menjadi makhluk hidup ketika Tuhan mengembuskan nafas kehidupan kepadanya. Jadi di ujung nafasmu ada Tuhan. Ketika engkau bernafas, berarti masih ada Tuhan di dalam kehidupanmu. Yang kedua, mengapa kita harus menjaga dan melindungi kehidupan? Manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Membunuh manusia itu sama saja dengan merusak gambar dan rupa Allah. Yang ketiga, mengapa kita harus menjaga dan melindungi kehidupan? Membunuh adalah dosa dan mendatangkan hukuman bagi pelaku dan tanah tempat dia dibunuh. Masih ingat kisah Habel dan Kain? Di dalam Kejadian pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-12 tercatat seperti ini. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Pelaku pembunuhan Kain terkutuk. Kemudian ayat 12, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Mengusahakan tanah itu tidak lagi memberikan hasil yang sepenuhnya. Jadi Kain menuai petaka, tanah itu juga menuai petaka. Yang kedua, menjaga dan melindungi nyawa manusia bukan hanya menjadi tanggung jawab kita pribadi. Bukan. Menjaga dan melindungi nyawa manusia harus menjadi tanggung jawab bersama. Itu sesungguhnya pesan dari teks bacaan kita saat ini. Ketika ada orang yang mati dibunuh dan pembunuhnya misterius tidak diketahui, maka masyarakat di kota terdekat dari korban pembunuhan itu, mereka mengambil alih tanggung jawab itu dan mereka mengadakan ritual. Ritual yang dipimpin oleh imam sebagai tanda bahwa masalah ini, kasus pembunuhan ini diselesaikan oleh masyarakat. Dalam teks bacaan kita saat ini, pembunuhnya tidak diketahui. Tetapi tua-tua dan hakim segera bertindak menyelesaikan masalah ini. Itu berarti nyawa manusia sangat penting. Nyawa manusia sangat berharga. Nyawa manusia harus dilindungi. Yang ketiga, seorang imam bukan hanya punya tanggung jawab ritual, tetapi juga tanggung jawab sosial. Saat ada yang dibunuh, imam turun dan berupaya menyelesaikannya. Imam membuat putusan, dan putusan itu didengar oleh semua. Putusan itu disampaikan melalui ritual. Dipatahkannya batang kepala dari lembu betina. Nah, saudara sekalian, sekarang apa relevansinya bagi kita? Saya mencatat 3 hal penting. Yang pertama, semua orang Kristen sudah tahu hukum jangan membunuh.
Tetapi faktanya, masih ada orang Kristen yang membunuh, masuk penjara karena membunuh. Dan di dalam komunitas Kristen sendiri, kita masih menjumpai orang yang tidak bertegur sapa satu sama lain, saling membenci satu sama lain, saling menyakiti satu sama lain. Tuhan memanggil kita bukan untuk saling membunuh, tetapi saling mengasihi. Dan Yesus sendiri telah memberikan teladan kepada kita. Dia menyerahkan nyawanya demi keselamatan kita. Yang kedua, membunuh itu ternyata bukan sebatas pembunuhan secara fisik. Bukan itu yang Tuhan maksudkan. Bahwa hukum jangan membunuh berarti kita tidak boleh menghabisi nyawa seseorang secara fisik. Misalnya menembak dia dengan pistol atau menusuk dia dengan pisau. Pembunuhan jangan dipahami sesempit itu. Sebab ada pembunuhan jenis lain yang lebih kejam dari itu. Ini harus kita ketahui. Mengapa? Karena acap kali kitalah pelaku pembunuhan itu. Kitalah yang selama ini menyebut diri bukan pembunuh, pengikut Tuhan, tapi faktanya kitalah yang menjadi pelaku pembunuhan itu. Nah, apa jenis pembunuhan itu? Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, mengucapkan kata-kata yang jahat ketika sedang marah. Itu ditulis dalam Matius pasal 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Jadi jika kita sedang marah, berusahalah untuk tidak mengucapkan kata-kata yang jahat. Segala jenis nama binatang keluar dari mulut kita, segala jenis caci maki keluar dari mulut kita, segala jenis kata-kata yang merendahkan, yang mendiskreditkan orang keluar dari mulut kita. Tuhan tidak menghendaki perkataan yang semacam itu. Perkataan yang semacam itu sesungguhnya adalah pembunuhan bagi sesama. Jenis pembunuhan yang kedua adalah menghina sesama, merendahkan sesama. Mengucapkan kata-kata yang benar-benar mendiskreditkan, merendahkan sesama kita. Sehingga dia kehilangan semangat untuk menjalani kehidupan ini. Nah, kata-kata yang seperti itu pernah diucapkan oleh Goliat ketika dia melawan Daud. Goliat sebagaimana disaksikan dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 43 mengucapkan kalimat ini. Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para alanya orang Filistin itu mengutuki Daud. Nah, ini adalah perkataan-perkataan yang mau melemahkan semangat dari orang lain. Goliat melakukan itu. Dalam dunia nyata, ini yang sering kita sebut pembunuhan karakter. Orang kehilangan semangat hidup. Orang kehilangan gairah hidup. Orang kehilangan spirit untuk mengerjakan pekerjaannya karena mendapatkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang merendahkan dirinya, yang mendiskreditkan dirinya. Yang ketiga, membenci saudara. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15 disebutkan di sini, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ada dua hal penting yang disampaikan oleh Tuhan di sini. Yang pertama, membenci saudara, siapapun dia, dengan alasan apapun. Dia adalah seorang pembunuh manusia. Jadi berhati-hatilah ketika engkau membenci saudaramu, engkau adalah seorang pembunuh manusia. Ini keras dan tegas firman Tuhan yang disampaikan kepada kita melalui kesempatan ini. Yang kedua, dari ayat 15 ini disampaikan pesan kepada kita bahwa tidak ada seorang pembunuh. Pembunuh yang dimaksud adalah yang membenci saudaranya itu, yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi kehidupan yang kekal itu tidak akan terjadi, tidak akan diwarisi, tidak akan dimiliki oleh orang yang membenci saudaranya. Karena itu perbaikilah hubungan baik dengan saudaramu. Sedapat mungkin hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ini adalah sesuatu yang sangat penting, peringatan keras bagi kita. Walaupun kita menyebut diri orang Kristen, menjalani kehidupan beribadah dengan taat,
Tetapi jika kita membenci orang lain, membenci orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kita oleh Tuhan disebut pembunuh manusia. Dan kita kehilangan jaminan kehidupan yang kekal ini. Ini berita yang sangat keras dan tegas bagi kita, agar jangan bermain-main dengan kebencian terhadap sesama. Sikap ini adalah sikap yang Tuhan tidak inginkan. Karena itu berdamailah dengan semua orang. Paulus berpesan dalam Roma pasal 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu mungkin bagimu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Yesus juga telah memberikan pesan bagi kita dalam khotbahnya di bukit dalam Matius pasal 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Berdamailah dengan lawanmu di tengah jalan. Jangan sampai perkara ini sampai ke tangan hakim. Maka hakim akan melimpahkan perkara ini kepada bawahannya dan engkau pasti akan masuk penjara. Pesan dari Paulus maupun Yesus hanya satu, yaitu betapa pentingnya perdamaian itu. Berdamailah dengan semua orang, karena berdamai itu adalah kehidupan yang Tuhan inginkan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berpesan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yang ketiga, jadikanlah perkataanmu perkataan yang memberkati orang. Perkataan yang membawa kesejukan bagi banyak orang. Perkataan yang memotivasi orang bersemangat menjalani kehidupan. Perkataan yang menghidupkan, bukan perkataan yang mematikan. Hal ini penting saya sampaikan melalui kesempatan ini. Karena dari dunia pelayanan saya menemukan ada banyak masalah yang muncul di dalamnya. Itu cuma soal lidah, soal perkataan, soal omongan satu orang kepada yang lain dan orang lain itu tersinggung. Banyak masalah pelayanan hanya berkutat seputar perkataan yang disampaikan oleh seseorang kepada yang lain. Perkataan sampah, perkataan sia-sia, perkataan caci maki, perkataan yang dipenuhi kebencian dan dendam terhadap sesama. Tuhan tidak menghendaki engkau mengeluarkan kata-kata yang seperti itu. Ingat, Yesus pernah berkata, setiap perkataan sia-sia yang kita ucapkan kepada sesama, itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, di hadapan pengadilan Tuhan. Sebelum itu terjadi, lebih baik kita mencegah. Mulai sekarang ucapkanlah kata-kata yang memberkati orang. Kata-kata yang membawa kesejukan dan kedamaian bagi orang yang mendengarnya. Hindarilah semua perkataan yang merendahkan orang lain, yang menghina orang lain. Sebab semuanya itu sesungguhnya adalah tindakan pembunuhan terhadap sesama manusia. Amin.